Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan ilmu, pengetahuan, informasi yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang keistimewaan teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Ya, banyak sekali berkah yang dimiliki, terus juga apa saja yang menjadi karakter dan sifatnya, bagaimana perjalanan kehidupannya. Kisonggo Langit akan bahas secara lebih mendalam. Lahir pada Rabu Pon dengan neptu 14, ya, ini lakuning rembulan, yang artinya ini adalah orangnya ini mempesona dan juga bisa menenteramkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Jadi kehadirannya itu membuat orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya itu tenang. Sifatnya yang welas asih, penyayang gitu ya, yang membuat orang-orang di sekitarnya pun timbal balik juga mengasihi teman-teman Rabu Pon. Nah, berbelas kasih, welas asih, dan mudah mendapatkan simpati dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi keberadaannya ini menarik perhatian orang-orang yang di sekitarnya, sehingga juga bisa berbuat baik kepada teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Ya, ini juga omongannya ataupun doanya sering terkabul. Ya, jadi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini doanya nih ampuh. Ya, terus juga ketika disakiti hatinya, apa yang menjadi ucapan ataupun sumpah serapahnya ini suka kejadian. Jadi apabila sakit, ya, disakiti hatinya ataupun dizolimi hatinya, maka ucapannya ataupun sumpah serapahnya, doanya ini kejadian, menjadi kenyataan. Nah, ini tentunya kita nggak boleh mendoakan orang lain ini buruk, harus bisa menjaga lisan. Ya, pribadi yang menyenangkan. Ya, ngemong, sifatnya ngemong orang yang ada di bawahnya, ya, yang secara umur di bawah itu dia ngemong sekali. Ya, terus juga penyabar, ya. Jadi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini ketika disakiti hatinya dengan mudahnya memaafkan orang yang pernah menyakiti hati. Ya, pribadinya pendiam, tidak banyak bicara, ya. Tetapi ketika sudah dekat, ketika sudah nyaman, ya, teman-teman yang Rabu Pon ini menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, jadi membahagiakan sahabat-sahabatnya. Ya, kalau belum kenal maka diem, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah. Tapi ketika sudah dekat, sudah akrab, ya, rasa cerianya, jailnya ini muncul, ya. Terus juga penyabar hatinya, lemah lembut gitu ya, kalem. Nah, tapi ketika sudah dekat banget, akrab banget, maka menjadi pribadi yang menyenangkan dan juga sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bicaranya didengar oleh orang lain. Ya, jadi kata-katanya ini enak didengar sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga pribadi yang tertutup. Teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini tidak mudah untuk menuangkan isi hatinya ataupun menjadi keluh kesahnya, lebih baik dipendam sendiri gitu ya. Nah, ini ada plus minusnya. Ya, takutnya mungkin takutnya nanti omongannya ini bocor gitu ya, curhatannya ini kemana-mana larinya. Ini ada bagusnya. Tapi ketika dipendam terus ini juga akan bahaya kalau meledak. Jadi kalau ada unek-unek lebih baik ya tentunya disampaikan kepada Allah di sepertiga malam. Tentunya juga punya sahabat baik dimanfaatkan untuk menjadi tempat sharing keluh kesah gitu ya. Minimal bebannya terkurang. Ya, orangnya introvert teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini rata-rata ya, tidak suka berpergian jauh ya. Kalaupun libur lebih baik di rumah gitu ya, tidur ataupun main game misalnya. Ya karena nggak suka tuh terlalu banyak berpergian. Ya, jadi pribadi yang introvert. Dan juga orangnya ini kalau bukan punyanya ini nggak mau ngambil. Ya, jadi kalau tidak, ya bukan haknya itu nggak mau ngambil, tidak mau mengambil hak orang lain.
ya, ataupun kepunyaan orang lain ini tidak berani ngambilnya, ya. Memakan yang bukan haknya, ya, itu bukan tipikal teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Jadi karena memang rasa bersyukurnya ini tinggi gitu ya. Jadi merasa rezeki yang dimiliki ini sudah cukup. Jadi nggak perlu mengambil yang memang bukan haknya gitu ya. Terus juga pribadi yang bertanggung jawab. Ya ketika diberikan amanah, teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini bisa memegang amanah dengan baik. Orangnya ketika di pekerjaan itu juga tekun, ulet, ya, gigih, mampu mengerjakan ataupun menjalankan tugas dengan baik. Mampu menjalankan tugas dengan baik ya. Jadi ketika atasan memberikan suruhan, perintah, teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini mengerjakannya dengan cekatan, terus juga waktunya juga lebih lebih ini ya, lebih efisiensi ya. Jadi orang-orang yang jabatannya lebih tinggi ataupun orang yang secara pangkatnya lebih tinggi memberikan kepercayaan pada teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Ya karena mampu menjalankan tugas amanah gitu ya, bertanggung jawab, terus juga ulet, tekun, mampu mengerjakan tugas dengan baik. Ya, orangnya juga ya tadi ya, sabar gitu ya, tidak mau mengambil hak orang lain ya. Terus juga pribadi yang lemah lembut, welas asih, suka memberi. Ya jadi nggak pelit teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini. Ya, sifatnya yang bertanggung jawab, tekun, ulet, gigih ini membantu ya dalam mencari sarana penunjang kehidupan karena orangnya juga tipikal yang pekerja. Nggak betahan kalau nggak ada pekerjaan. Jadi pekerja keras ya. Dengan juga tidak takut sulit ya. Jadi kalaupun keadaan sulit, dia nih orangnya bisa penyemangat, bisa menyemangati dirinya. Jadi kalaupun keadaan sulit, keadaan apapun, mampu menjalankannya, mampu menerima keadaan sebagaimanapun yang harus dijalankan, walaupun berat gitu ya keadaannya, tapi mampu dilewati. Ya, jadi nggak segan-segan kalau sulit ataupun menderita ataupun mengalami kekecewaan, karena tipe sabar gitu ya, pejuang keras. Ya karena memang mandiri juga teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Ya jadi ya ya sudahlah gitu kan. Yang penting bisa kembali bangkit ya. Pemaaf sih tapi ya. Tapi saat benar-benar marah, saat benar-benar emosi, batas kesabarannya sudah memuncak, ya maka apa yang menjadi perkataan ya, apa yang menjadi sumpah serapahnya ini terjadi, ya doanya didengar. Jika hatinya benar-benar disakiti, ya tanpa sadar apa yang diucapkan ketika sakit hati ya, omongannya, ucapannya, doanya jadi ampuh. Ya ini tentunya harus hati-hati, jangan sampai ketika disakiti hatinya keluar ucapan yang jelek gitu ya, karena memang nggak boleh mendoakan orang lain jelek. Ya juga teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini juga kan pengendaliannya dari cakra dasar langit dan cakra dasar bumi. Ya karena memang segel cakra dasar langit dan cakra dasar bumi ini kendalinya di pasaran pon ya. Cakra dasar langit dan cakra dasar bumi itu adalah pusat energi dari tubuh fisik manusia yang letaknya itu di ujung tulang ekor. Ya, jadi manusia yang cakra dasarnya ini kuat ataupun selaras ya, sudah terbuka tuh cakra dasar langit dan cakra dasar bumi dan terhubung dengan cakra yang ada di bawah ataupun di atasnya, maka memiliki energi fisik yang di atas rata-rata. Ya, jadi kemampuan fisiknya ini kuat gitu ya. Fisiknya kuat, terus juga kalaupun sakit cepat sembuh ya. Jadi kalaupun ada penyakit berat besokannya sembuh, nggak berlama-lama dalam sakit gitu ya kalau sudah cakra dasarnya ini sudah terkendali. Ya sudah terkontrol. Karena memang teman-teman yang lahir pada pasaran pon ini pengendaliannya memang otomatis pada cakra dasar langit dan cakra dasar bumi. Tapi memang harus ada laku ibadah, laku ritual yang memang harus dikerjakan, atau olah nafas, olah rasa gitu ya. Hingga akhirnya cakra dasarnya ini bisa dikendalikan. Nah, itu fungsinya memang untuk
pusat energi ya. Jadi energinya itu bisa mengalir ke seluruh sel-sel tubuh ya. Jadi kalaupun ada sakit yang menyerang ya, virus yang menyerang itu dengan mudahnya itu bisa disembuhkan. Kalaupun sakit cepat sembuh ya. Kalau ada virus langsung mental gitu ya. Jadi cepat dalam penyembuhannya ketika sudah menguasai cakra dasar langit dan cakra dasar bumi ya. Ini pusat energi tubuh fisik manusia. Semangat hidup yang tinggi itu juga melambangkan dari terbukanya segel cakra dasar langit dan cakra dasar bumi ya. Walaupun diterjang badai gitu ya, kesulitan dalam hidup, tapi bisa selalu bangkit. Itu adalah salah satu poin di mana cakra dasarnya ini sudah terbuka. Nah, ini ya beberapa sifat-sifat yang mungkin harus bisa dikendalikan, yang harus bisa dikontrol gitu ya. Ini adalah suka pandangannya ini berbeda dengan orang lain gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak sependapat dengan teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Ya tentunya ketika ini menjalani bisnis ataupun usaha, ini cari teman-teman yang memang satu frekuensi gitu ya. Jadi karena memang pandangannya ini suka berbeda teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Nah ini bisa menjadikan teman itu menjauh ya, karena memang dari segi pemikiran pandangan ini suka berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi harus bisa mencari teman-teman yang memang sefrekuensi ataupun sepemikiran. Nah, akan tetapi memang perjalanan kehidupan yang berat harus ditempuh oleh teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Mengalami kekecewaan terhadap pertemanan ya, semakin bertambahnya usia ya, banyak teman-teman yang tersisih, yang mengecewakan hati. Ada kekecewaan terhadap orang-orang terdekat gitu ya, terhadap keluarga gitu ya, dan juga ada kegagalan dalam asmara yang harus ditempuh oleh teman-teman yang lahir pada Rabu Pon. Ya tentunya harus bisa legowo, nerimo ya. Rasa sakit di masa lalu maafkan, ikhlaskan. Ya karena memang kita sudah tidak hidup di masa lalu. Jadi sesakit apapun maafkan, ikhlaskan. Ya bahkan kita sudah tidak bisa kembali ke 1 detik yang lalu. Jadi ya sudah ya, sekecewa apapun maafkan. Hari ini ikhtiarnya yang kuat ya, seakan-akan akan hidup 1000 tahun. Nah untuk masa depan, tentunya masa depan ini ada di genggaman Allah. Jadi memperbaiki sholat itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus juga ini kadang sifatnya ini yang harus bisa dikendalikan adalah suka tidak nurut dengan atasan ya, karena memang jalan pemikirannya ini suka berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Tentunya ketika ini bekerja harus bisa nurut dengan atasan, nggak boleh ngebantah ya. Terus juga kesan pertamanya di beberapa bagian orang gitu ya, kesannya ini angkuh, nggak mau bergaul gitu ya. Nah ini tentunya harus bisa memberikan kesan pertama yang baik ya, harus bisa memberikan kesan pertama yang baik. Takutnya nanti dari sana ada mengalir berkah rezeki malah terlewatkan karena kesan pertamanya yang kurang baik ya. Terus juga jangan sampai mudah terbawa arus ataupun pergaulan yang kurang baik. Nah teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini harus bisa menjaga batasan dari pertemanan ya, nggak boleh sampai terbawa pergaulan yang kurang baik. Kalau bisa kita menciptakan sifat-sifat orang yang ada di pergaulan kita, di tongkrongan kita, di circle kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalkan kita nggak bisa merubahnya, lebih baik dihindari. Karena kalau kita gabung sama orang yang jualan minyak wangi, kalaupun kita tidak membeli ya, kita terbawa harumnya. Gabung sama orang yang ya tingkah lakunya kurang baik, ya kita terbawa omongan yang kurang baik juga. Jadi harus bisa pandai dalam memilih pergaulan. Nah itu ya. Terus juga pekerjaan yang cocok ya bagi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini adalah salah satunya petani, karena memiliki potensi untuk menumbuhkan ataupun menanam. Ya beberapa orang kan ada ya yang misalnya dia tuh nanam sesuatu nggak pernah jadi. Dia nanam pohon misalnya mangga nggak pernah jadi. Dia nanam padi selalu gagal. Nah teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini memang memiliki bakat sebagai petani. Ya menanam cabai, menanam padi itu jangan disepelekan ya. Petani-petani cabai banyak yang masih muda tapi bisa jadi sukses
Nah, itu salah satunya ya, pekerjaan yang cocok. Terus juga berdagang ya, perdagangan ataupun bisnis ataupun wirausaha, teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini juga bisa sukses di bidang bisnis ataupun wirausaha. Karena memang pikirannya itu banyak pikiran kreatif gitu ya, terus juga semangat juang yang tinggi, tekun, ulet, dan juga bertanggung jawab. Apalagi ini milik sendiri. Jadi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon itu pekerjaan yang cocok ya, petani, pedagang, wirausaha ya. Karena dengan melalui jalan itu ya, berbisnis itu bisa mencapai berkah rezeki yang berlimpah. Yaitu tadi ya, sifat-sifat yang kurang baiknya harus bisa dikendalikan ya, sifat-sifat yang baiknya ini terus diutamakan ya. Kesulitan-kesulitan yang pernah terjadi dijadikan pembelajaran jadi dalam hidup ya. Jadi lebih hati-hati dalam mengambil sikap, nggak terburu-buru gitu ya. Harus bisa menjadi pribadi yang sabar, legowo. Karena memang sabar itu nggak ada batasnya. Kalau masih bilang, oh saya sudah sabar, ini sabar saya sudah di luar batas, berarti belum sabar. Karena sabar itu tidak ada batasannya, luas sabar itu. Jadi harus bisa tetap menjadi pribadi yang sabar, lemah lembut gitu ya. Terus juga sifat-sifat baiknya tadi ya, menyenangkan orang ya di sekitarnya, kasih sayang yang luas, terus juga menenteramkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya, ini terus diutamakan. Terus juga sifat yang ulet, tekun, gigih, mampu menjalankan ataupun mengerjakan tugas dengan baik ya. Ini terus diutamakan. Jadi sifat baiknya terus diutamakan, sifat yang kurang baik ini dikendalikan. Dan tentunya cakra dasar langit ataupun cakra dasar bumi yang pengendaliannya ini di pasaran pon. Ini tentunya ketika ingin ditekuni ya kebatinan itu, ada baiknya didampingi dengan guru mursyid yang tepat. Ya, ketika sudah dikendalikan ya, karena memang punya potensi untuk mengendalikan cakra dasar langit dan cakra dasar bumi, yang dimana itu adalah pusat energi tubuh fisik manusia. Jadi kalau teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini mengalami sakit tidak kunjung sembuh, ya mungkin cakra dasar langit ataupun cakra dasar buminya ini belum bisa dikendalikan. Karena kalau sudah bisa dikendalikan, itu dengan mudahnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, apabila dirasa teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini mengalami sakit yang terus kambuh, salah satu caranya adalah puasa hari lahir. Puasa hari lahir sehari, puasa apit weton 3 hari, ataupun puasa 7 ya, yang akhiran weton gitu ya. Jadi puasa 7 yang ketika hari 7-nya itu akhiran wetonnya teman-teman, ataupun puasa 40 hari yang hari terakhirnya itu adalah hari lahir teman-teman. Itu salah satu cara supaya sembuh dalam penyakit yang diderita. Kalau sudah melalui perantara medis tidak sembuh ya, herbal alternatif. Tentunya pengobatan herbal dan alternatif sekarang ini harus lebih hati-hati dalam pemilihannya. Banyak orang yang menyalahgunakan pengobatan herbal dan alternatif ya. Kalau sudah herbal alternatif ditempuh tidak kunjung sembuh, maka nyariat ke orang yang alim agama. Datangi para syekh, para habib, para buya, para yai. Insya Allah melalui perantara doanya orang alim ya, kesembuhan akan dipermudah, jalan kehidupannya lebih dimudahkan. Yang tentunya teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini kan pribadi yang giat, pribadi yang kuat, terus juga pribadi yang sabar, tekun, ulet gitu ya, pekerja keras. Insya Allah dalam mencari sarana penunjang kehidupan pun bisa terus meniti karir ya, bisa mencapai berkah rezeki yang berlimpah, karena memang sifat-sifatnya yang pejuang tangguh. Ya teman-teman yang lahir pada Rabu Pon boleh ya sering cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupannya, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kisonggolangit dan teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.